Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-Imam Sya'rani fi kitabih Tanbihul Mughtarin halaman 22. Waqad balagna annal imam Zainal Abidin radhiyallahu an telah sampai cerita kepada kami bahwasannya Imam Zainal Abidin, semoga Allah meridhoinya, Imam Zainal Abidin adalah pemimpin atau bagian dari sepuhnya para zuriyah Nabi Muhammad, atau yang disebut para habaib. Dari beliaulah banyak keturunan para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah cerita dari beliau, qala li walidihi, berkata beliau Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin kepada orang tuanya, ittakhid li sauban albasuhu inda qadail hajah. Wahai orang tuaku, tolong ambilkan kepadaku baju yang akan aku pakai untuk qadail hajah atau buang hajat, buang air besar. Tolong ambilkan baju buat saya. Wa anza'uhu, dan aku akan melepasnya waqta syuru'i fi shalah, ketika datang waktunya sholat. Fa inni ra'aitu zubab, karena aku melihat laler, yajlis alan najasah, duduk di atas najis, di atas kotoran, sumayaqau ala saubi, kemudian dia hinggap di baju saya. Faqala lahu waliduhu, maka berkatalah orang tuanya kepada dia, pada Imam Zainal Abidin, innahu lam yakun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila saubun wahidun li sholatihi wa kholaihi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal itu kecuali satu pakaian saja untuk sholat dan juga untuk buang hajat. Faraja al-imam, maka Imam Zainal Abidin tidak jadi kembali amakana azima ala fi'li, yang mana tadi dia niat mau dilepas untuk sholat. Nah, saudara, artinya ceritanya begini. Imam Ali Zainal Abidin itu biasanya para salafuna soleh, orang soleh atau ulama-ulama zaman dulu, itu kalau dia ke kamar mandi, mau buang hajat, itu nggak pernah buka aurat. Tuh, itu nggak pernah buka aurat. Itu para ulama, para salafuna soleh dulu, orang-orang benar, orang-orang suci. Meskipun dia sendirian di kamar mandi, nggak pernah dia buka
aurat. Dia punya baju khusus untuk ke kamar mandi biasanya. Ya, pakai sarungan biasanya. Ya, sarungan diikat, nah gitu. Ketika mandi dia guyur. Supaya apa? Supaya dia nggak melihat auratnya sendiri. Karena orang kalau ngelihat auratnya sendiri maka timbullah syahwatnya dari matanya. Betul? Woi, betul nggak? Ente kalau mandi, ya kan? Ketika melihat aurat kalian maka akan timbul syahwat dari matamu. Nah, para ulama nggak mau, para salaf nggak mau kejadian hal itu. Karena akan menyebabkan kerusakan hatinya, kerusakan pikirannya, kerusakan jiwanya juga. Akhirnya dipakailah penutup sarung, baju khusus buat mandi gitu ya. Kalau mau BAB sarungnya tinggal angkat begitu. Kalau mau BAB sarungnya tinggal dilebarin aja begitu kan, kain nih, kain besar. Iya kayak jala begitu ya. Gitu. Saking apanya? Saking kehati-hatiannya mereka terhadap melakukan dosa. Itulah akhlaknya para salaf. Sucinya orang-orang salaf. Takut. Padahal punya dirinya sendiri auratnya, tapi dia nggak mau lihat. Ya, gitu. Sebagaimana sahabat atau mantu daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali, yang julukannya karamallahu wajah, Allah muliakan wajahnya. Kenapa julukannya seperti itu? Karena dia selama hidupnya nggak pernah ngelihat kemaluannya. Selama hidup dari kecil sampai gede nggak pernah dia melihat kemaluannya sendiri. Kemaluan istrinya, kemaluan siapapun nggak pernah dilihatnya. Begitulah Rasulullah SAW memanggilnya dengan karamallahu wajah. Semoga Allah muliakan wajahnya, saudara. Nah, ini akhlak salaf. Ya, makanya mudah-mudahan bisa kita praktekin nih. Punya baju khusus kalau masuk kamar mandi, punya kain khusus untuk menutup auratnya, ya. Nah, Imam Ali Zainal Abidin begitu juga. Punya baju buat qadail hajah. Nah, ketika dia mau sholat, dilepas itu baju karena dia ngelihat bajunya atau pakaiannya ditempel sama laler, yang laler hinggap di bajunya dia. Ya. Karena kan laler biasanya hinggapnya di mana? Di kotoran kan, di sampah, di biasanya. Ya. Hinggap di baju kamu yang mana itu baju buat sholat. Ya. Imam Ali Zainal Abidin akhirnya mau ganti baju itu untuk pakai baju yang lain untuk melaksanakan sholat. Maka orang tuanya berkata, enggak usah, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Bahkan Rasulullah itu cuma pakai satu pakaian aja. Cuma satu pakaian aja untuk kholaknya, untuk buang hajatnya, dan bahkan untuk sholatnya. Selama ya enggak kejatuhan benar-benar najis begitu ya. Adapun laler ya itu ma'fu ya, karena jatuhnya hanya sedikit, kecuali lalernya super ya kan, laler super bisa bawa kotoran segede ini ya, sekilo ya misalkan, baru diguyur ke badan ente najis itu ya. Orang cuma sedikit mah nggak apa-apa gitu. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin karena telah dapat nasihat dari orang tuanya, oke lah, nggak jadi, akhirnya dipakailah baju yang dihinggapi laler tadi. Karena Rasulullah nggak mencontohkan seperti itu. Jadi boleh ya, misalkan ente sholat, pengen sholat, bajunya misalkan apa namanya dihinggap lalat, dihinggap kecoa, dihinggap apa? Cicak apalagi, kagak ada najisnya di mainannya, dimadihi tembok. Ya. Itu nggak apa-apa, sholat aja, karena masih dihukumi suci. Kultu, maka aku berkata, kata pengarang kitab Al-Manqul, bahwasannya riwayat yang benar dari cerita tadi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakuni zubab yanzil ala saubi.
bahwasanya Rasulullah tidak ada tuh yang namanya laler turun di atas bajunya, wala ala badani, dan juga hingga pada badannya Nabi, enggak. Mana mungkin ya badan mulia, badan suci baginda Nabi Muhammad SAW dihinggapi sesuatu yang najis seperti laler. Laler enggan menyambangi atau hinggap ke badan Rasulullah, karena badan Rasulullah itu wangi. Badan Rasulullah itu wangi. Bahkan kata cerita para ulama, Nabi kalau duduk nih, ya kan, kemudian beliau pergi 1 jam tuh badannya masih wangi di sini. Tuh, itu Rasulullah. Kalau yang duduk, kalau yang duduk azmi mau busyada, ya kan, bau asam, ya. Ya. Ini Rasulullah yang duduk 1 jam masih udah lama, tempat duduknya masih wangi. Itulah salah satu kehebatan badannya Nabi Muhammad SAW. Makanya yang namanya zubab atau laler, ya, ogah, ya, nempel sama Nabi. Ya. Fala yasluh ma zukira dalilan ila an yakuna qala lahu walidihi lam ya'mur ahadan falyata'ammal. Maka enggak boleh tuh, ya, ini dijadikan dalil sebagaimana yang diceritakan oleh orang tuanya. Maka renungkanlah. Wa amma manaqala min Abi Yazid Al-Bustami. Nah, adapun yang dinukil dari cerita Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya. Imam Yazid Al-Bustami juga punya cerita min annahu kana lahu saubun li sholati, bahwasanya Imam Yazid Al-Bustami itu punya baju khusus untuk sholat, wa saubun li kholaih, dan baju khusus untuk BAB, untuk ke kamar mandi, ya, buang hajat. Falaisa zalika min haitsu wuqu'i zubab. Tapi hal tersebut bukan karena sebab dihinggapinya laler. Imam Abu Yazid melakukan itu bukan sebab karena dihinggapi laler. Tapi sebab apa? Ya. Kama waqa'a li Zainil Abidin, sebagaimana kejadiannya Imam Ali Zainal Abidin. Wa inna mazalika, beliau melakukan hal tersebut min babil adab, perkara adab. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bustami melakukan itu, baju khusus untuk sholat, baju khusus untuk kamar mandi, itu karena adab. Menghadap Allah, dia nggak mau bajunya yang ada bau sedikit pun dari kamar mandi. Ini akhlak yang bagus nih, yang jarang sekali orang menyadarinya, betul nggak? Iya, ya, jarang sekali. Kecil perkaranya namun besar kemuliaannya, betul. Menghadap Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung, ya, dengan baju yang bersih, baju yang wangi, enggak ada sisa-sisa bau kamar mandi. Coba kalau baju seharian kita taruh kamar mandi, apek gak? Apek, bau kamar mandi, bau sabun, bau sikat gigi, bau kencing, betul gak? Iya, jangan, ya. Makanya kalau bisa ini akhlak kita pakai. Ada baju khusus untuk sholat, ada baju khusus untuk ke kamar mandi, ada baju khusus buat tidur. Ini baju tidur dibuat sholat, dibuat main, betul gak? Semuanya dibuat-buat, ya kan? Nggak boleh, ya. Apalagi ngadep Allah. Kalau bisa bajunya bersih, wangi, ya, nggak ada bau apapun. An la yakuna saubul khola huwa saubus sholah, hendaknya tidak menjadikan baju kamar mandi untuk baju sholat. Nazirun maqalu fi tahrimi istiqbalil qiblah, sebagaimana yang disamakan, ya, sebagaimana mereka katakan pada haramnya menghadap kiblat dan membelakangi kiblat fil goid ketika BAB. Jadi kan kalau NTBAB nih nggak boleh ngadep kiblat atau membelakangi kiblat jika kalian berada di tengah lapang. Tapi kalau udah ada penghalang, ya nggak masalah ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Kayak kamar mandi kan udah ada penghalang, udah ada tembok, betul nggak? Maka nggak haram hukumnya.
Kecuali ente beraknya di lapangan kober, ya. Wah, udah mules banget nih. BAB dah tuh di lapangan kober, ngadep kiblat, itu haram hukumnya. Karena tidak ada penghalang. Ya, kalau yang penting nggak ngadep kiblat, yang penting tidak ngadep kiblat, nyerong ke sono no. Ya, kemana? Nggak boleh lah, dosa ya, apalagi musola dikencingin, bagaimana sih ya. Nah, fatola basyari, maka dituntut oleh syariat an la takuna jihatul qada'il hajah hiya jihatul wukuf lis shalah. Maka dituntut oleh syariat hendaknya tidak kau jadikan arah buang hajat yaitu arah untuk berdiri untuk sholat. Tuh, artinya nggak boleh ngadep kiblat kalau buang hajatnya di lapangan atau nggak ada halangan, ya kayak di kamar mandi kita yang ada temboknya. Fafham, maka pahamilah hal tersebut. Kecil atau sepele ya kiranya, tapi besar ya manfaat dan kemuliaannya melakukan adab tersebut. Jadi adab itu penting. Ingat, adab itu di atas ilmu. Berapa banyak pun orang punya ilmu, kalau nggak ada adab, enak gak dilihatnya? Nggak enak dilihatnya. Makanya adab di atas ilmu. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Ilmu mah sedikit aja yang penting diamalin, daripada banyak kagak ada yang diamalin. Ya, nanti akan dihisap dia lebih dahulu daripada penyembah berhala. Punya ilmu tapi nggak diamalin. Fa'alaika, maka wajib atasmu ya akhi wahai saudaraku, bitibai sunnah al-Muhammadiyah, dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad fi jami' af'alika wa aqwalika wa aqaidika, pada seluruh perbuatanmu, ucapanmu dan juga akidah kepercayaanmu. Wala tuqaddim, dan jangan kau dahulukan ala fi'li syai'in, untuk melakukan sesuatu, hatta ta'lam muwafaqatahu lil kitab wa sunnah intaha, dan jangan kau lakukan sesuatu kecuali kamu telah mengetahui kesesuaiannya dengan Quran dan sunnah. Jangan melakukan sesuatu kecuali kamu telah mengetahuinya berdasarkan Quran dan sunnah, ya gitu. Kalau sudah ada Quran dan sunnahnya, berdasarkan dalil-dalilnya atau para ulama mencontohkannya, maka jalankan, laksanakan amalan tersebut. Ya, kalau nggak ada dasarnya maka jangan diamalkan. Fakaziba, maka berdustalah, wallahi demi Allah, waftaro, dan mengada-ngada. Manyakul, bagi orang yang mengatakan inna tariqal qaum, bahwasanya jalan sufi bid'atun, itu hukumnya bid'ah. Menjadi sufi katanya bid'ah, maka itu adalah pendusta. Sufi itu bukan ahli bid'ah. Para pakar tasawuf, pakar sufi itu orang yang dekat dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana thariqah mereka berdasarkan Quran dan sunnah. Karena masih banyak orang yang beranggapan ya bahwa orang yang mempelajari tasawuf dia telah melakukan bid'ah. Nauzubillah min zalik. Masih banyak orang-orang zaman sekarang yang model gitu ya. Mudah-mudahan kita dijauhi itu dari teman atau yang model-model begitu ya. Wa iza kana man yahabu mukhalifata syariah, maka barang siapa yang takut berbeda dengan syariat, wa tawaqqaf anil amal, kemudian dia berhenti melakukan amal atau tidak beramal, hatta ya'lam, sehingga mengetahui muwafaqatahu lisyar'i, kesesuaiannya dengan syariat, mubtadi'an itu sebagai bid'ah, fama baki ala wajil ardi sunniyun, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini para sunni, artinya ahlu sunnah wal jamaah. Ente kalau ngelakuin sesuatu tapi takut ya, ini nggak berdasarkan Quran dan sunnah, maka di bumi ini tidak ada yang sunni, nggak ada yang ahlu sunnah wal jamaah. Maulid takut, nggak ada dalilnya katanya. Tahlil takut, nggak ada dalilnya katanya. Ya,
bid'ah semua. Maka kata Imam Syaroni, maka di muka bumi ini nggak ada golongan sunni, nggak ada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Maka artinya bisa kafir semua dong. Betul gak? Iya. Nauzubillah min zalik. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Rabb ya, Tuhan ya, al alamin, alam semesta. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan akhlak daripada Imam Ali Zainal Abidin dan juga Imam Abu Yazid Al-Bustami dapat kita praktekkan ya, amin. Sedikit pembahasannya yaitu hanya tentang menggunakan pakaian buat buang hajat atau untuk ibadah. Bedain ya pakaian kalian. Berpakaian tuh penting. Berpakaian tuh penting, harus bersih. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Kalau ente make baju kagak bersih, compang-camping, baju pada kuning, itu tidak mengimplementasikan keimanan. Tapi itu jauh malah dari keimanan. Anak sekolah nih biasanya baju putihnya udah pada kuning, daki mulu di sini. Udah pada buluk semua. Itu bukan implementasi keimanan. Baju udah begitu aturan diganti. Jangan pakai main bola. Baju udah kotor banget dipakai buat ngaji juga, buat sholat, buat sekolah juga. Ya Allah, satu baju aja seharian. Nggak boleh ya. Kayak gini nih, cakep, ganteng, bersih. Orang demen ngelihatnya, betul gak? Iya. Apalagi wangi, nggak bau asem, betul? Iya. Maka orang enak ngelihatnya. Deket sama dia juga enak. Coba bau ketek, enak deketnya? Iya, kagak enak ya. Manusia aja jauh, apalagi malaikat, betul? Badan kalau bau nih, baju nggak enak. Manusia aja jauh dari kalian, apalagi paham nggak? Masuk akal? Iya. Makanya berpakaian itu penting, yang ganteng, yang rapi, biar orang ngelihatnya enak gitu ya. Wallahu alam bisawab ya Rabbana tar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina